Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang numerik lainnya, itu adalah float. Data teks meskipun yang kita masukkan adalah angka. Salah satu hal penting yang perlu dipelajari ketika kita belajar Microsoft Excel adalah tentang mengenal jenis data dan bagaimana cara menginputkan data tersebut di Excel. Ada banyak cara memasukkan data di Excel, mulai dari data sederhana hingga input data yang termasuk rumit atau kompleks. Pada tutorial kali ini saya memperkenalkan cara input data di Excel secara umum dan sesuai jenis data yang diinputkan. Kita mulai dari data teks. Yang pertama kita letakkan kursor di sel B2. Namanya saya ketikkan nomor, kemudian jenis data, dan contoh. Nah, data yang kita inputkan di sini adalah jenis data teks. Data ini belum kita format. Kita bisa melakukan format terhadap data ini secara manual, meskipun nanti kita akan menemukan cara memformat data secara otomatis. Jadi kita pelajari dulu yang manual dulu. Kita blok di sini. Untuk cara memblok, jadi kita klik di salah satu sel di ujung, kemudian tarik. Mouse-nya tidak kita lepas, kemudian setelah sampai di sini kita lepas. Nah, kita bisa melakukan format seperti meletakkan teks di tengah selnya. Masuk ke ribbon home, kemudian kita pilih di grup alignment ini. Jadi kalau kita klik di sini, ya, dia langsung rata tengah, cuman di sini tidak terlihat karena ukuran selnya sudah pas. Namun kalau kita geser untuk barisnya, maka dia berubah. Kelihatan bahwa dia rata tengah. Kita klik lagi di sini, dia rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Kemudian di icon berikutnya di bagian bawah, kita akan meletakkan teks ini di tengah-tengah kolom. Kita klik di sini untuk rata kiri. Secara default dia rata kiri, kemudian ini rata kanan, kemudian ini adalah rata tengah. Setelah itu kita lebarkan ukuran kolomnya agar sesuai. Namun untuk merubah ukuran secara otomatis kita bisa klik di salah satu saja, karena nanti yang kita ubah ukurannya hanya kolom nomor. Klik di batas antara kolom B dan kolom C sambil kita perhatikan mouse pointernya. Jadi kalau kita letakkan agak ke kiri, mouse pointernya berubah menjadi arah panah bawah. Kemudian kalau di tengah antara B dan C ini ada panah kiri dan kanan, artinya kita bisa melebarkan dan mengecilkan kolom. Kita klik di sini, geser, dia semakin mengecil, ke kanan dia semakin lebar. Namun kalau kita klik dua kali, dia akan merubah ukurannya secara otomatis sesuai dengan teks yang ada di kolom. Saya klik dua kali. Oke, sudah rapi. Kemudian untuk mengedit jika terjadi kesalahan, cukup dengan klik dua kali. Kita bisa mengetikkan langsung di selnya atau kita ketikkan di formula bar ini. Kembali ke jenis data. Nah, sekarang kita inputkan untuk jenis datanya. Untuk data numerik ini ada 4 yang bisa kita masukkan, yaitu data integer. Jadi untuk mengetikkannya dia tanpa ada tanda desimal atau pecahan maupun persen. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, ketika kita tekan enter, secara default untuk data integer dia rata kanan. Berikutnya adalah data numerik lainnya, itu adalah float. Nah, contoh untuk tipe data float dengan angka di belakang koma. Namun untuk meletakkan koma, kita tidak bisa menggunakan tanda koma seperti standar yang kita pergunakan, tetapi menggunakan titik seperti ini. Kemudian enter.
Jadi untuk desimal kita menggunakan tanda titik. Nah, untuk bilangan pecahan, cara memasukkannya bukan, ya kalau kita lihat bilangan pecahan umpamanya setengah itu kan 1/2 seperti ini. Nah, jika kita masukkan seperti ini, maka nanti ada kerancuan dengan memasukkan data tanggal. Jadi ketika saya tekan enter munculnya 1 Februari. Nah, cara yang benar didahului dengan 0, kemudian spasi 1/2, artinya bilangan pecahan setengah. Atau bilangan pecahan yang lainnya 5/7. Jadi kita masukkan dulu 0, spasi, kemudian 5/7. Seperti ini, tekan enter. Jadi yang tampil adalah bilangan pecahan 5/7. Berikutnya jenis data numerik yang lainnya adalah persen. Untuk persen cara inputnya kita masukkan angka, umpamanya 40%, kita masukkan angka dan diikuti dengan tanda persen. Seperti ini, kemudian tekan enter. Jadi itu adalah keempat tipe data data numerik. Nah, kenapa dibedakan antara data numerik dengan data teks? Untuk data numerik ini adalah data yang bisa dilakukan operasi matematika, operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Saya perlu menambahkan lagi untuk data teks ya. Saya kasih contoh, saya tulis saja di sini. Untuk input data teks, saya akan memasukkan nomor HP, umpamanya 08 dan seterusnya, kemudian enter, maka tanda 0 di depan langsung hilang karena dianggap dia adalah data numerik. Supaya tanda 0 tidak hilang, sebelum kita ketikkan harus didahului dengan tanda petik atas 1. Seperti ini, kemudian 0. Sehingga ketika kita tekan enter, maka angka pada nomor HP 0 dianggap 08 dan seterusnya dianggap data teks. Sehingga ketika kita tekan enter, maka dia akan rata kiri. Kita tekan enter seperti ini. Nah, ini adalah data teks meskipun yang kita masukkan adalah angka. Artinya angka ini tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Berikutnya untuk data tanggal. Nah, seperti kita mencoba di fraction atau data pecahan, untuk data tanggal bisa dipergunakan garis miring atau tanda minus. Contoh untuk data tanggal, umpamanya tanggal 1 bulan 2 tahun 2003. Kita tekan enter, hasilnya seperti ini. Ini adalah data tanggal. Dia langsung meringkas ya. Untuk tahunnya muncul 03, bukan 2003 yang kita petikkan. Namun format ini pun bisa kita ubah nantinya. Umpamanya yang akan tampil adalah bulan Februari dan seterusnya. Nah, contoh yang lainnya kita menggunakan garis miring 01 tanggal 1 bulan 2 tahun 2003, kemudian enter. Hasilnya tetap sama meskipun ketika cara inputnya kita menggunakan cara yang berbeda. Berikutnya adalah data currency. Untuk data currency, cara menginputkannya bisa kita mulai dengan tanda mata uang yang dipergunakan. Umpamanya dolar. Jadi saya masukkan dolar 50, dan enter, hasilnya adalah 50 dolar. Kita perhatikan jika kita klik di sini dan pada bagian formula bar, di sini masih tetap tertulis 50 tanpa ada satuan dolarnya. Saya ulangi di kolom sebelah kanan, dolar 75, kemudian enter. Ini tidak ada simbol dolarnya di sini. Nah, bagaimana jika kita akan menggunakan rupiah? Apakah bisa kita langsung mengetikkan Rp
Rp, kemudian 10.000 rupiah. Nah, ternyata ketika kita ketikkan rupiah di sini, dia tidak menunjukkan sebagai numerik, tapi dia tetap sebagai data teks. Artinya nanti kalau kita buat penjumlahan dari nilai rupiah ini tidak akan bisa dihitung. Caranya bagaimana supaya kita bisa menggantikan nilai dolar ini menjadi rupiah? Oke, kita klik kanan, kemudian format cell, kemudian di bagian currency, kita cari nilai rupiahnya. Nah ya, ini adalah rupiah Indonesia. Kita bisa menggunakan rupiah di sini, kemudian oke. Nah, jadi sekarang dolar tadi sudah berubah menjadi rupiah. Berikutnya data boolean. Boolean memiliki dua nilai yaitu true dan false. Saya ketikkan di sini true, kemudian tekan enter ya, maka dia dianggap sebagai sebuah data boolean. Atau kita ketikkan false ya, meskipun kita ketikkan huruf kecil, namun yang muncul akhirnya huruf besar karena dia dianggap sebagai data boolean. Data boolean ini nanti akan sangat berguna untuk memahami formula-formula atau rumus-rumus yang ada di Excel. Penggunaan yang paling sering itu adalah di logika if. Oh ya, ini ada angka di sini. Akan saya cetak ya ke bawah, tapi kita tidak perlu mengetikkan 2, 3 dan seterusnya ini. Jadi kita cukup klik yang ada di pojok kanan bawah dari kotak sel ini. Ingat, mouse pointernya berubah menjadi silang berwarna hitam, jadi berbeda seperti ini tadi, atau seperti ini untuk mouse pointer untuk move atau untuk memindahkan isi sel, ya. Tapi di sini, nah, ya kotak silang. Kemudian kita coba klik 2 kali. Nah, di sini muncul angka 1 semua. Nah, kita akan buat dia nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah klik autofill option ini. Kemudian klik panel bawah, kita bisa pilih untuk fill series yang langsung muncul angka berurutan. Ada bagian yang lainnya untuk formatting only, hanya formatnya saja, atau fill without formatting. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang rumus dan format tabel yang lebih menarik lagi untuk mempermudah pekerjaan kita.